إنسان. Silakan duduk semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para santri santriwati yang saya cintai dan banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan serta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bersua kembali dalam rangka dalam kegiatan pembelajaran tahsinul Quran dan tahfizul Quran. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang hukum nun mati dalam ilmu tajwid. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita sama-sama dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua mengangkat tangan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong dibuka Al-Qur'annya semua. Di surah Muhammad sudah lihat semua? Baik, saya bacakan dulu, kemudian kalian nanti yang ikuti ya dengan suara yang keras
dengan suara yang semangat, dengan lafaz yang jelas. Ya, paham semua? Paham. Baik, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca surah Muhammad. Jadi saya yang baca dulu, baru kemudian santri-santri saya, santri-santri mengikuti apa yang saya baca setelah saya baca ya. Baik, dari ayat per ayat. Kita coba membaca sampai 5 ayat. Baru kemudian nanti saya jelaskan tentang hukum mimati dalam ilmu tajwid. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Nah, coba kita ikuti ya. Sekali lagi saya baca, kemudian ikut ya. Setelah ini ya. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Ya, dimulai. 1, 2, 3 dimulai. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. Baik, kita ulangi dengan memulai dengan ta'us basmala. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. Ya, dimulai. سيئاتهم وأصلح بالهم. Saya ulangi sekali. Jadi tolong diperhatikan semua di mana tempat singgah, di mana kita teruskan ya, bacaan kita. Kafaratihim wa aslaha balahum. Lanjut, 1 ayat lagi. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Yadribullahu lin-nasi amsalahum. Kadzalika yadribullahu
perempuan siapa yang Alladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim. Diperhatikan di papan tulis, saya akan menjelaskan satu materi. Dalam ilmu tajwid ya, tentu ada tata cara dan metode dalam membaca Al-Quran dengan fasih, dengan baik pula ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hukum nun mati ya. Mulai dari idgham khalqi, kemudian ada idgham bila gunna, idgham bi gunna, ada ikhfa hakiki, dan ada iqlab ya. Jadi 5 hukum bacaan dari nun mati ya. Sementara pada hari ini kita akan membahas tentang hukum mim mati ya. Tolong diperhatikan semua, anak-anak semua. Nah, hukum nun mati ini adalah apabila huruf hijaiyah bertemu dengan huruf mim sukun atau mim mati ya. Ada 3 ya. Idgham mimi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Tolong coba diulang. Idgham mimi, ikhfa syafawi, idhar syafawi. Oke. Jadi idgham mimi hurufnya 1. Apabila mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham. Hukumnya apabila mim mati bertemu dengan mim. Oke. Ikhfa syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, satu saja hurufnya. Apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacanya ikhfa syafawi. Nah, nanti akan saya jelaskan contoh-contohnya. Jadi saya ulangi kembali, mim mati bertemu dengan ba, maka hukumnya ikhfa syafawi. Yang ketiga, apabila mim mati bertemu kecuali atau selain, ya di sini ada kata selain huruf mim dan ba, maka hukum bacaan tersebut adalah izhar syafawi. Izhar syafawi. Baik. Apa artinya idgham mimi? Itu menggabungkan atau mendengung ya. Saya tulis dulu, nanti santri akan mempraktekkannya ya. Ini idgham mimi itu adalah mim mati bertemu dengan mim, maka cara membacanya menggabungkan ya dengan cara mendengung ya, berdengung bacaan tersebut. Nanti akan ada contohnya. Sementara ikhfa syafawi adalah artinya samar-samar dan itu didengungkan ya, sama dengan idgham mimi ya. Sementara izhar syafawi ini artinya jelas atau terang, tidak berdengung. Jadi selain mim dan ba ini, maka itu hukumnya adalah izhar syafawi. Cara membacanya itu tidak berdengung ya. Baik, mari kita lihat contohnya ya. Nanti akan ada praktek. Falahum ajruhum. Coba diikuti saya. Falahum ajruhum. Falahum ajruhum. Maka salah kalau membaca falahum ajruhum. Salah. Yang cocok adalah falahum ajruhum. Jelas mimnya disebut dan jelas juga huruf-huruf setelahnya. Falahum ajruhum ya. Yang kedua, alam tara kaifa. Semuanya. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Alam tara kaifa. Yang ketiga, lahum jannatin. Lahum jannatin. Oke. Ya. Bisa dipaham ini? Bisa dipaham semua? Bisa. Oke. Kemudian di contoh berikutnya
Ini ya. Fabashirhum. Saya lupa tulis. Fabashirhum bi'azab. Atau kalau baris keduanya ini fabashirhum bi'azabin. Didengungkan, berdengung ya. Fabashirhum bi'azabin. Itu contohnya ikhfa syafawi. Sementara contoh dari idgham mimi misalnya ada ya, antara mim mati dengan huruf mim itu bertemu disebut idgham mim. Antara mim mati dengan ba itu disebut dengan ikhfa syafawi. Mari kita lihat. At'amahum min ju'. Coba didengungkan 1 2 3 dimulai. Ya. Baik, saya kira anak semua kita sudah memahami teori-teori tajwid, terutama pada pertemuan kita pada hari ini adalah membahas tentang hukum nun mati. Ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga. Baik, anak semua, sebelum kita pulang, mari kita tes dulu hafalan juz ammanya ya. Saya tunjuk. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum aswaja wa ja'alnan nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa linukhrija bihi habban wa nabata. Sadaqallahul azim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Habasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahul dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha wa anta anhu talaha. Kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi syafarah kiramin bararah. Qutilal
خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه Sadaqallahul azim. Ya, silakan. Saya kira anak-anakku semua mempelajari Al-Quran itu sangat mulia, karena Rasulullah sendiri mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Jadi sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain, ya. Saya kira pertemuan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita akhiri dulu dan jangan pernah berhenti belajar, ya. Mendaras hafalannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ashabul Quran, sahabat-sahabatnya Al-Quran nanti di hari kemudian, ya. Ya, jadi para santri, santriwati, saya berharap semuanya terus menghafal Al-Quran dan juga tentu pengamalannya dengan cara berbakti kepada orang tua, menghormati guru, ya, tidak menzalimi temannya, karena kita semua ini adalah umat yang terbaik, umat yang dibangga-banggakan oleh Rasulullah SAW, umat yang mengedepankan namanya akhlakul karimah atau perilaku yang baik. Saya kira demikian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya Muhammad Fadli Alimuddin, seorang penyuluh agama Islam non-PNS, Kantor Urusan Agama Kecamatan Malusitasi, Kementerian Agama Kabupaten Barru. Saat ini aktivitas saya adalah seorang penyuluh, dalam hal ini melakukan beberapa pembinaan di masyarakat, ya, khusus pembinaan kepada santri-santri saya di Madrasah Diniyah Awaliyah At-Tanwir Kampung Baru, Kelurahan Palandro ini. Sejatinya peran penyuluh di masyarakat adalah peran edukatif, ya. Jadi penyuluh melakukan sebuah pembinaan, khususnya pada pembinaan di Al-Quran Tajwid, membebaskan pada aspek buta aksara Al-Quran, berangkat dari keresahan saya dan terkait dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna bayya. Artinya, maka lahirlah yang akan datang generasi-generasi yang akan menggantikan. Mereka adalah generasi yang senang meninggalkan sholat, dan mereka adalah generasi yang selalu melakukan kemaksiatan. Berangkat dari ayat ini menjadi sebab dan faktor panggilan jiwa saya untuk melakukan sebuah pembinaan dan edukatif kepada peserta didik kami atau para santri kami di Madrasah Diniyah Awaliyah. Tentu saya juga ingin mengutip satu kaidah pendidikan, di mana dalam kaidah pendidikan mengatakan at-thariqatu ahammu minal maddah wal mudarrisu ahammu minat thariqah war ruhul mudarrisu ahammu min kulli hal. Metode mengalahkan materi ajar, dan guru atau pendidik atau ustaz atau mubalik, pendidik itu jauh lebih baik daripada materi metode. Dan semangatnya guru, semangatnya pendidik jauh lebih mulia dan mengalahkan segala-galanya. Yang terakhir, bahwa penyuluh agama senantiasa harus memiliki beberapa karakter. Yang pertama adalah karakter uswah,
keteladanan, ya, figur penyuluh agama di masyarakat adalah sosok yang dapat ditiru, sosok yang dapat diteladani, sosok yang kita panutan di masyarakat. Saya ingin mengutip satu falsafah bahasa Bugis yang mengatakan Nayaro yasenge guru ya naritu nareko itangai manyamo penedinge nareko mabelai yudaniwi nareko dek gagai isapai nareko mak bicarai manyamo paring kalingai mengkalingai. Artinya sosok guru dalam artian ini adalah penyuluh agama berada di tengah-tengah objek binaannya adalah apabila dia dipandang hati ini tenteram, apabila dia berbicara pendengaran ini enak didengar, setiap kata-katanya, setiap ucapannya itu sangat menarik. Kemudian apabila dia jauh kita rindukan, apabila tidak ada sosok dia yang dicari. Itulah yang diharapkan figur penyuluh agama Islam di tengah-tengah masyarakat adalah sosok yang dirindukan oleh umat agar melakukan sebuah gerakan-gerakan yang bisa membimbing umat. Sekira itulah yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan kamu. Saat ini saya sedang berada di lokasi pembangunan gedung Madrasah Diniyah Awali At-Tanwir Kampung Baru, Kecamatan Malusi Tasik, Kabupaten Baru. Insya Allah tempat ini akan menjadi wadah bagi para santri, santriwati dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, misalnya tahfiz Quran, pembelajaran yang lain, misalnya belajar ilmu fikih, belajar hadis, belajar bahasa Arab tentunya, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dan insya Allah setelah nanti ada perampungan gedung madrasah ini akan ada beberapa juga kurikulum tambahan, misalnya pembinaan barasanji dan pembinaan training dakwah dan lain sebagainya. Tentu juga guru-guru kami punya kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda. Ada di antara beberapa guru kami juga itu latar belakangnya adalah pendidikan bahasa Inggris. Itu akan menjadi mitra saya ya, selaku penyuluh agama sekaligus pendiri dari Madrasah Diniyah Awaliyah ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa saksikan pembangunannya secara progres. Insya Allah sudah mencapai ya 80%. Dan tidak lama lagi akan finish, ya, akan selesai. Kita berharap insya Allah selaku penyuluh agama KUA Kecamatan Malusi Tasik, tempat inilah yang akan menjadi rumah kedua bagi saya dalam melakukan berbagai pembinaan di masyarakat, terutama pembinaan pada Al-Quran Tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ada ketua, bendahara dan sekretaris. Ini Ustaz bukan arisan Ustaz, tapi ya alhamdulillah ada namanya iuran celing-celingan 30.000 untuk ini ya kegiatan-kegiatan masyarakat. Nggak ada arisan karena masing-masing lagi dari arisan mana ibu mana di sana. Oke. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jamaah, tinggal 10 menit saya waktu saya. Lalu saja. Ini kan MDA kita sedang proses pembangunan Bapak Ibu sekalian. Bersyukurlah kita sudah punya gedung. Di situ nanti MDA akan saya jadikan sebagai rumah keilmuan. Di sana akan menjadi semi pesantren. Di sana nanti akan menjadi pusat tahfiz. Kita panggil orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas di dalamnya. Kita akan mengadakan bimbingan qiraatul kutub. Bagaimana baca kitab kuning sebelum ke pesantren. Jadi boleh jadi dia sekolah di SMP, SMA tapi hebat membaca kitab kuning. Itu cita-cita saya. Coba dia bicara apalagi ya. Tidak semuanya anak pesantren, anak SMA tapi jago membaca kitab, mampang ngaji. Itu yang saya mau lahirkan di Kampung Baru ini, hebat di bidang kitab kuning bahasa Arab. Itu cita-cita saya. Jadi tolong kita bersamai, ada dana tak sedikit, ada rezeki kita sumbang sebarkan yang lain bahwa ada pembangunan di Kampung Baru untuk bagaimana mempercepat pembangunan ini. Finishingnya cepat insya Allah. Di sana kan kita bina balasanji, bina kegiatan-kegiatan yang lain terus sekali. Nah, yang paling terakhir sampaikan sekalian, saya kan bisa katakan praktis pendidikan, pemerhati pendidikan. Saya mau di sekolah MDA itu 4 bahasa dikuasai, Pak. Pertama adalah bahasa Indonesia yang baku. Banyak anak santri kita tidak tahu bahasa Indonesia. Maka saya tanya tadi, apa bahasa Indonesia yang bakunya? Maka dari tadi datang, coba apa bahasa Indonesia yang baku itu? Anak-anak tidak bisa menyebut MDA tadi pagi. Ada Ibu Nur Faidah tak saksikan. Saya tanya, apa bahasa Indonesia yang baku? Dari tadi tidak datang, sudah dimakan. Makan itu bahasa Indonesia pasif. Dan lucunya Pak, rata-rata orang tidak mau ambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia, jarang. Yang ada teknik, ekonomi, guru-guru yang lain, guru PAI paling banyak guru PAI Ustaz. Tapi guru bahasa Indonesia jarang. Itu menandakan gawat bahasa Indonesia ini hari. Yang kedua bahasa Inggris. Ada guru-guru kita hebat-hebat bahasa Inggris, ada Ibu Kadiana, Ibu Nur Faidah, ada Ibu Aryani, itu background bahasa Inggris semua. 2 bahasa ini. Yang ketiga adalah bahasa Arab. Ini juga penting. Namanya sekolah Arab harus bisa bahasa Arab. Yang keempat bahasa daerah. 4 bahasa ini. Anak-anak kita hari ini tidak tahu bahasa daerah, Pak. Tidak, ini literasi bahasa. Saya mau menjadikan role model di MDA Kampung Baru penguasaan 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bugis, bahasa Arab. 4 bahasa ini tidak boleh. Jadi ada bahasa Indonesia, misalnya begini, maktabun itu kan meja bahasa Indonesianya. Tuh, meja bahasa Hindia, bahasa Inggrisnya table. Pak, contohnya misalnya apa lagi? Mudarrisun, guru laki-laki. Jadi apa bahasa Bugisnya? Guru orane misalnya. Apa bahasa Inggrisnya misalnya? Teacher. Itu yang kita mau penguasaan literasi ini misalnya. Nah itu saya kira itu yang saya sempat sampaikan. Kalau di SMA Malusitas ada sekolah penggerak. Kalau kita di Kampung Baru juga yang madrasah yang bergerak. Jadi di sana sekolah penggerak. Jadi sekolahnya Ibu Haja Jaya, Ibu Faidah, guru SMA di sana. Itu saya hadir kemarin. Itu sekolah penggerak satu-satunya di Baru. Tapi di sini madrasah yang bergerak. Saya kira ini yang saya sampaikan ya. Insyaallah mohon doanya Bapak sekalian. Mari kita sama-sama saling mendoakan ya, mudah-mudahan sehat walafiat, semangat bersamai pengajian ini. Amin. Ya,
ya, supaya kita semua bisa lebih paham, karena Rasulullah mengatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan banyak kebaikan, maka hendaklah dia memperdalam ilmu agamanya. Ya. Terima kasih. Baik, saya persilahkan kepada Mukarram Al-Ustaz Kiai Muda Abdul Latif SPDI MPD, kandidat doktor pendidikan Islam, memberikan pencerahan kepada kita tentang keutamaan bulan Zulhijjah dan ibadah kurban. Aku tanya sekian. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat Sayyidina Muhammadis sabiqin ala khairat wa ba'du. Yang terhormat dan saya muliakan Alena Andra Malaloi sumangga luar biasa untuk membersamai kita membangun kampung kita melalui pendidikan. Insyaallah Fadli, insyaallah semoga hajat-hajatnya beliau dengan dukungan para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita semualah ini nama-magi engkau mariki terima kasih Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Tentu pada laun yang mahi syukur maraja bisisa raja kuasa dan napong Allah Ta'ala puang pada bolu-bolu informasi nalurikan di mana niatan atau pada kaki si pulung si sungkur renu, pada kaki si padaraga, pada kaki silaturahim. InsyaAllah mudah-mudahan ye kegiatan tak nampak barakat Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selain kita bersyukur dilotoi pada kaki si masalawat yang niya mampas salama Masya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah yakini Pak Bu mengkedak mungkin itu lolo syafaat namati Rasul Murina Allah Ta'ala ridho mudata tulima salawat dari Nabi ya, man shalla alaiya wajabat lahu syafaati. Nigi masalawat riya nasa Nabi insyaallah angkat itu lolo syafaat. Jadi syafaat itu pertolongan, bantuan langsung dari baginda tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salawat termasuk narekongka hajat-hajat tak berbanyak salawat tak ibu. Pak kongka misalkan apa dan lain sebagainya makutu-kutu di malinan ke satu dinamil selesai banyak-banyak di salawat. Iya, atau maka dah makutu-kutu di medale banyak-banyak juga salawat. Apalagi kalau mega pertama ina dia niru lepa-lepa ya wajah supaya lepa masih juga. Iya. Apa mau mari siaga salawat tu dia tahu aja itu na lepa tu. Iya. InsyaAllah. Jadi berkah salawat itu banyak sekali Pak Budi, silakan diamalkan. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada guru saya. Sebenarnya memang beliau tadi sumur tapi macam cek dia alina. Iya, magar tak tahu cek dia alina. Nah iya, masalah mega ya cek, mega gertak benar. Tapi kalau keilmuan si bawa janggo berokan mega piala beliau. Jadi alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa bersilaturahim dengan ibu-ibu, terutama sama guru saya ini guru saya, ibu panutan saya, Bapak Dr. Fadli. InsyaAllah apalagi beliau lagi akan mewakili baru ini, doakan. Apalagi juga ada digagas MDA-nya ini narikotanya pada di mana niga pada melot 10 Bapak si Sungkung untuk membantu Alena
menggagas MDA di kampung kita ini. Nah, magi-magi insya Allah ketika kita bisa memberi bantuan, itulah menjadi amal-amal laringa, amal jariah, dan tuki mateta engke dolongan ya robbal kana insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tema kita pada sore hari ini yakni keutamaan bulan Zulhijjah dan kurban. Tentu pada bersamaan ini narikudalena bulan Zulhijjah, ya disitulah umat Islam yang punya kemampuan atau yang sudah punya giliran untuk menunaikan ibadah haji. Makanya Medan sampai mungkin minggu ini tinggal kloter terakhir ini. Nah, ini ibadah di bulan Zulhijjah ini banyak sekali. Bahkan di dalam Al-Quran, ya Quran surah Al-Fajr sendiri itu Allah berfirman, wal fajri wal layalin ashr. Itu demi fajar, ya ada 10 malam. Demi fajar di malam 10 itulah kalau Ibnu Katsir menafsirkan, ya Guru Ibnu Katsir menafsirkan maka yang 10 malam atau 10 hari itu adalah di bulan Zulhijjah. Awal masuknya bulan Zulhijjah itu 10 hari. Disitulah kita ini lebih banyak takarrub ilallah, lebih dekat kepada Allah. Ya, pada kaki Imam Kaswiyah, pada kaki Imam Pio DC, nasabat de 10 pertama di bulan Zulhijjah itu keutamaannya, insya Allah kita ini doa-doa tak cepat dikabulkan. Bahkan keutamaannya di situ kita beribadah, karena di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, melipat gandakan apa yang kita lakukan. Nah, 10 terakhir bulan Ramadan itu, yaitu di malamnya kalau Ramadan. Tapi Zulhijjah ini awalnya di siang harinya. Makanya Andre Gurupta tunapawi makara narikuna taman ila Zulhijjah pamula tanggal di Zulhijjah itu akan masuk di tanggal 20 kalau tidak salah. Nah, itu kita mulai perbanyak zikir, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah, termasuk perbanyak sedekah. Pokoknya ya, karena kita ada momen bisa membantu MDA-nya Dr. Fadli, ya kita di sini momennya. Ya 10 pertama ini mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai masuk nanti Idul Adha. Disitulah kita momennya untuk berbuat baik, beramal saleh. Jadi silakan. Ya, nari kami masih dekat, silakan untuk berinfak. Ini bukan untuk Dr. Fadli, bukan, tapi untuk madrasah yang dibangun sementara digagas oleh beliau. Maka insya Allah dengan kita semuanya saling bisik-bisik, lebih baik bisik-bisik baik kebaikan daripada bisik-bisik yang lain. Nunggu ya Dr. Fadli maka mampirlah campanan. Ya Ustaz Al boleh pare-pare man kajang gua cek di lada nih. Ya ada nih yang bisik-bisik, tapi bisik-bisik coba betul kasih MDA Melo bantu. Oh kebetulan ini hari pertama di Zulhijjah sampai 10 hari itu sampai Lebaran, di situ keutamaan banyak kita dapatkan. Orang yang bersedekah dilipat gandakan pahala. Insya Allah dengan bersedekah di bulan Zulhijjah, Allah Subhanahu Wa Taala apa kata Nabi, inna sadaqah tadfa'ul bala wa tutawwilul umrah. Si teman-temannya itu pasti dekai, wa bikin apa belai boleh apalah-apalai, makutobar wa bikin apalah bikin murutah. Jadi makanya tuh Kumega berinfak, bersedekah, berwakaf atau mengeluarkan zakat. Kalau mengeluarkan zakat memang kewajiban. Ya, kalau sedekah ini banyak. Ya, kalau misalkan Ustaz saya tidak bisa bentuk uang, mau apa dibutuhkan? Tanya pada Dr. Fadli, butuh apa di situ? Oh, butuh spandek sekian. Ya, kita belikan spandek bawa ke sana. Bisa. Oh, butuh semen 10 sak misalkan. Ya, kita bisa. Artinya jangan sampai ragu dan maki sih, boleh bentuk material mungkin Pak Dokter. Iya, karena itu semua akan membantu. Dan itu akan menjadi ladang pahala buat kita, terutama di bulan Zulhijjah ini. Jadi umur juga kita bisa panjang dengan sedekah. Saya masih ingat kisah di orang tua di Pinrang itu, bukan keluarga, tapi kebetulan saya biasa singgah di desa itu. Saya tanya, Pak Haji, apa kuncinya Bapak bisa panjang umur 100 tahun? Magalah kumpul mampir jam aku masih je. Nah sedih itu kan, sama lama-lama nah, cuman ya nasib puji masih dekat. Mulai dari saya muda sampai sekarang saya suka bersedekah.
Bahkan ada tanah saya, kebun saya engkau dari Ustaz batungkat tanungi lambace ga loti apa dan lain sebagainya. Napa ni pada mana balik laku? Baca sangadi kagak melok maluman rejek loti elok kumala. Kalau mana rejek lami elok kumala. Kamelok mala lambaca silakan. Pokoknya napas dia mana dia sudah halalkan itu isi kebunnya. Sampai-sampai sekarang masih hidup 100 tahun lebih umurnya. Baik, maka akan hitung ini. Tapi dia betul-betul jelas. Bahkan ada itu coklatnya dia sudah panen, satu karung dibawa kolom rumahnya dia dengan cerita, nangka barang mana. Agak nak bau, nak perluang itu kasih nana. Benar nak perluang ini nana itu. Nah, jadi disitulah kuncinya. Banyak kisah-kisah inspiratif. Maka di bulan Zulhijjah ini keutamaannya kita beribadah, terutama itu tadi wal fajri wal layalin ashr. Ternyata Ibnu Katsir mengaitkan menghubungkan ini bahwa 10 di hari pertama bulan Zulhijjah di situ kita bisa beribadah puasa sunnah. Apalagi nanti di bulan Zulhijjah ini ada 9 Zulhijjah, puncaknya adalah hari Arafah. Maka disunahkan bagi kita juga puasa sunnah. Jadi puasa sunnah di 9 Zulhijjah. Ada juga ulama kita menyampaikan 8 Zulhijjah sama 9, 8-nya adalah puasa sunnah tarbiyah. Tapi yang banyak di antara kita itu, bahkan Nabi itu mulai dari awal masuknya Zulhijjah, Nabi sudah berpuasa karena itu tadi mau mengambil keutamaannya. Tapi kalau oleh karena mari pagi mega kesibukan maka bolehlah kita berpuasa pas tepat di hari Arafah atau 9 Zulhijjah. Karena keutamaan yang kita dapatkan pahala itu luar biasa Ibu. Pahalanya kita dapat puasa diampuni dosa kita 2 tahun. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Bayangkan mati. Si toki mapigo dosa itu akan diampuni. Pas akan datang akan diampun. Jadi 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Tapi ayat itu kita bahas atau salah bahas. Maka aku makin itu pada Ustaz ya mama natu pale kurang sama puasa 9 Zulhijjah ada pengen nasi tahu ada betul akan ada aku makin itu lo nak menang makus menang aku makin nah sama ada pengen menang Allah Taala ya aja Allah Taala ada pengen lupa tahu belum tentu tuh betul kuota salat tarik Allah Taala nulis ada pengen itu pun Pak Bu dalam ulama tafsir hadis kita itu menjelaskan bahwa yang dampeng itu sebenarnya dosa-dosa becuta. Nyatanya itu dosa lumpota, maka ada gambar mapancin nih kurangi masa sholat puasa sunnah Arafah, maka ada mapancin atau paling usah saja. Ya justru kita bagaimana senantiasa merasa bahwa kita ini senantiasa amunat dampeng Allah Ta'ala selalu merasa berdosa. Setelah kita merasa berdosa pasti kita tetap semangat untuk beribadah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu ingat insyaallah 9 Zulhijjah jadi tanggal siaga 7 Matir 20 itulah tanggal siaga. Kita tunggu nanti ini keputusan dari pemerintah. Nah, sebelumnya itu kan biasa dia sampaikan memang 1 hari sebelum Idul Adha kita berpuasa sunnah Arafah 9 Zulhijjah itu tepatnya. Berpuasa insyaallah. Ya, kalau bilang Ustaz makanya aku mencari pagi ya aja tahu puas. Ya, tidak. Ya, dan yang kedua, ibu apalagi ibu diizinkan sama suami tak. Meskipun keutamaannya itu besar, tapi kalau ibu suami tak tidak begitu jangan. Ya harus isi sama suami tak, tapi kalau suami tak paham agama seperti Pak Dr. Fadli, tidak mungkin dia tidak izinkan istrinya. Tapi kecuali kau melo apa mege si Andri na ya rumah itu ya, lalu makan aja dia mau puasa ya. Ya ini ibu jadi silakan. Ya silakan laksanakan puasa sunnah. Dan ini keutamaan bisa kita dapatkan. Bulan Zulhijjah itu termasuk Arba'atul Hurum, adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada bulan Ramadan. Jadi al-katimah tigo DC maka swilorikum Allah Ta'ala. Insyaallah di bulan inilah insyaallah hajat dan mudahnya kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya bulan Zulhijjah disinilah bulan puncaknya ibadah haji, terutama
ya setelah wukuf di Arafah semua nanti kembali ke tawaf ifadah. Mudah-mudahan magi-magi di mananya mudah-mudahan katupak pidaletan awat dituki menre haji, amin ya rabbal alamin. Minimal kita bisa berumrah insyaallah. Makanya ibu biasa nampak guru manre gurita hukumiluki menre haji atau menre tanah marajai. Nah, metaniannya bahkan sudah ini Pak Bu, metani mal jero na disi sepaga parubi untuk menre umrah atau haji, boleh amalkan itu salawatnya Nabi Ibrahim. Ya, siapa yang pertama membangun Ka'bah? Inna awwal bait. Siapa yang pertama adalah Nabi Ibrahim yang di Mekah itu Pak Bu. Ya, di Baitullah yang dibangun pertama adalah dari Nabi Ibrahim. Jadi as-salawat Nabi Ibrahim dipakai itu tahiyat. Iya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu ucapan innaka fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu baca doanya itu. Ya, niatkan. Yang penting kurang imannya insyaallah. Mudah-mudahan ada panggilan tak bisa umrah minimal itu. Minimal kita bisa umrah. Amalkan itu Pak. Nah, kalau misalkan Ustaz sudah saya amalkan 2 bulan nih, menre umrah Ustaz. Coba kita tambah amalan tak coba tambah baca setiap, jangan hanya malam Jumat ya sebelum tidur coba baca di ayat kursi ya, baca surah Yasin boleh. Ustaz 1 bulan ini belum pandai umrah ini saya sudah setiap malam baca Yasin, tambah lagi baca surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman kah? Ya boleh. Iya, minimal kalau belum pindah kan dapat makin pahala membaca Al-Quran. Betul, dapat lagi pahala salawat. Nah, kalau misalkan mangingiton itu 5 putaran, makan itu ya 1 babi kuncinya itu. Ya, 1 mami kuncinya. Kalau sudah lagi baca salawat Nabi Ibrahim, baca surah Yasin, baca surah Al-Waqiah, surah Rahman, di pata menre terakhir mani kuncinya. Coba gare baca surah Darta nampak. Tabali gato ini mani. Insyaallah masih jadi menre itu. Iya, kapalnya kalau harga 40 juta buat ini umrah VIP bintang 5 hotel tak. Kalau memang tidak ada nih jalannya yang lain. Itu jadi artinya itu bentuk ikhtiar kita kepada Allah. Insyaallah sambil berdoa Allahumma rzuqni ziyaratal haramain ya Allah. Kekasih Pak Pidale nawat Jumah Walidja 2 tanah marajaya itu Madinah sama Mekah. Makanya al-haramain 2 tanah haram. Yenar melja beribadah. Jadi Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Itu untuk dirita, bisa juga untuk jama. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Buang mana kime Pak Pidale nawat dijalja tanah marajaya. Nah, apalagi setelah kita Ibu 10 Zulhajji atau Zulhijjah itu, disitulah kita bagi yang mampu diwajibkan untuk berkurban. Tadi Alina Gurta Pak Doktor membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah ini ya termasuk perintah. Ada nasabang Allah Ta'ala inna a'tainakal kautsar. Ya situ ngetengena mega itu Pak penyama yaitu oleh Allah Ta'ala. Dari kumega di Pak penyama yaitu oleh Allah Ta'ala fasalli angker makaswiyah. Amas sempaja biasanya beribadah yang banyak. Ya masih dekat dan lain sebagainya itu akasnya no. Ya wadha ya akaruban akhirin no. Nah akhirin no termasuk kita ini mempunyai nikmat yang besar ada anak terjadi kita berakikah itu semua wadha. Ya kita dapat rezeki banyak bulan Zulhijjah maka kita berkurban. Itu meskipun sunnah dari ulama mazhab Syafi'i mengatakan kalau Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah. Tapi kalau diteliti dari ayatnya Allah tadi anharun itu merupakan fi'lul amri, berarti perintah bagi siapa yang sudah diberikan nikmat yang banyak. Contoh angka sogir tak tunai maka wajib nikmat kita untuk makarubah. Apalagi orang yang berkurban itu luar biasa nikmatnya banyak itu Pak. Jadi silahkan
Bahkan ini akina kalkosa biasa tuh napa guru Andre Guruta. Itu terutama ibu-ibu komelo ki misalkan dia masiga mawadi Andreta, termasuk melo ki palun raki pakanjaki Andreta nama rasa insyaallah ini bacakan ini sebelum menas-nas atau igar-igar Andreta. Inna a'tayna kalkosa sarikon padanya mana telaga al-kausa nikmat yang banyak dari surga. Ini tamatkan ya. Tapal mana mau kajar nanti? Ini nih surah yang terpendek ini 3 ayat. Wal asri juga 3 ayat tapi malampe. Wal asri itu 3 ayat itu alasan. Jadi apa ini? Termasuk ya bu narigong hajatan tanapa manuanu kiwe gana aku jadi tamu ya. Baca ni sih gak tina kalkosa. Nah sama biasa tahu kenapa sih akan Andre itu mesum. Nasaba saking satu saya dia merasa banyak yang makan. Itu nama tidak masih keki. Tapi kita baca ni pertanyaannya insyaallah nak bangwari nak barakai Allah Taala. Jadi inna a'tainakal kautsar ini luar biasa. Maka ketika ada kemampuan di sinilah kita diwajibkan. Tapi kalau Imam Abu Hanifah itu itu beliau menyampaikan makanya wajib di sisi mana nih? Wajib mana di sisi kita? Makanya kalau kita kan mayoritas bermazhab Syafi'i sunnah muakkadah. Bagi yang wajib itu adalah orang-orang yang punya kemampuan. Apalagi aturan agama kita, kau kan ibu-ibu yang mempunyai atau ibu bapak mempunyai ulawat. Siaga yang ulawat 83 gram. Ya, ada juga mengatakan 85. Ya, ulama kita menyampaikan paling banyak itu 83 gram. 83 gram itu kalau dirupiahkan si masuli-suli ulawat jadi siaga roh. Sekarang itu nak ulawat isi gram apa ya? Segitu gitu. Jadi kemungkinan 80 juta. Jadi kalau mereka yang kita 80 juta dengan syarat tadi cukup haul dan nisa. Genda isi tahunnya tak punai ulawat 83 gram, maka duit 80 juta genda isi tahun, maka wajib itu risisi tak maka rubah. Ya. Wajib ini apalagi maka ke menyamati maka rubah. Nah sebab buat di sapi itu tahun. Betul. Ya, buat di baru anggaplah misalkan 2.300.000 satu orang, ya mak kursi di koran. Ya itu, tapi ada kursi kau ke kemampuan tasik di sapi, nak teman cium kursi. Iya, nasabah gadang kapak makanya auto luar biasa bola nama kesing Muhammad. Lo toi maka dah kupa kursi masih tadi pada dokter pada 2 juta. Lo tu ke mancuin maka rumah. Padahal apa sih di sapi mulai. Iya. Ini Pak, jadi kalau ada kemampuan silakan. Ya, kalau misalkan tidak ada kemampuan, yang penting ada niat, insya Allah. 1 bulan kita tahun 100.000, 2 tahun bisa maki kurban itu, insya Allah. Yang penting kan niat. Iya, karena kurban itu luar biasa pahala bisa kita dapatkan ibu. Jadi akar bagi narikongkan kemampuan. Jadi kurban itu hikmah salah satunya adalah setiap bulu-bulunya itu di situ ada pahala kita dapatkan. Ya, Nabi ini sampaikan kan. Jadi dari kumelo ki bilang apalan siaga bilang ya bulu-bulunya sampai kita. Sila deton itu bilang ya ini. Yang selanjutnya hikmahnya itu kalau kita berkurban, insya Allah itu akan menjadi kendaraan kita melewati sirat. Nabi tak pernah tahu kau benina Aisyah. Ya Aisyah, qadumi al-hiyatuki fa inna matiyatuki lal-jannah. Pakasini ang karubamu Aisyah, nasaba yatu karubae, uwet dini mancani kendaraan tak melewati sirat. Tapi ada kita salah paham ibu, makanya kuat makai itu paling ustaz. Aja kawan karuba apa itakro letu suruga kalau yenyo sakit bebek pakai. Tanya masuk dah ya biar kendaraan, tapi apalana risesi atau ke makaruba apalana yero. Insya Allah sirat karena dia pernah berkurban. Makanya kita berkurban itu disapai hewan yang terbaik di nama langsa sesuai sudah umurnya dan lain sebagainya. Karena memang itu akan menjadi kendaraan kita untuk melewati sirat. Itu hikmah yang selanjutnya orang yang berkurban itu ibu Pak, insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat seke.
Icoba nih gari kongka anggota si bawat tak masih ke tanah-tanah gari biasa mau makarola. Nah sebabkan ketemu tahu di seke nah bahkan ya sepina seke magedi. Yaitu magedi ya sepina seke. Ya, ya tuh ke dia bapak ibu, amo kada tiga runa nasi kiri itu. Iya, contoh meloi manre aga senai sarimani sidi, manre sarimani si baik si meli si gola celak ya. Wih, dia nak haji. Padahal meli gola celak 30.000, na pikiri kudu ina lawa 30.000 daripada mal apa meli si gola celak. Daripada beli si gola celak lawa si dia 30.000. Padahal tidur macam nalak dengan rebepa. Nah lebih na parikanto din na 30.000 daripada meli yang rebepa. Kira-kira kung kamaki balikulata, saya sarankan aja na tahar magadawan dito pwede kina traktiran. Ikaw cara melo na traktir. Namun tiga na sekir itu apalagi tiga utama betul. Iya, jadi kita ini berkorban ada sifat kedermawanan karena kepedulian sosial kita luar biasa. Jadi angka itu mak bali bola, yeleni bali bola tayo kasih dengan kanaman redani. Alhamdulillah. Dan kita akan dijaga itu Pak Bu. Narigo tu malamu ya tu magaco mamiga tu jaga. Nah, contoh angka paham yang itu bola tu malaboy tu magaco pasti sekeliling kita akan menjaga. Dia nak jadi menteri pangaina sebab mega jagai. Aja mencapai main rambut tu makanya ya tu malah tu makacu hari itu aja saling. Tapi kapan kita masih ke magadi nangka paham menteri bolata. Nah pas sekeliling kita ada memang orang miskin juga. Angka tahu dia mampu kor, tapi ya kasih bali bolata. Dia kamu makan jadi lagi deh apalagi meloki masjid ke bali bolata ya. Menrek pangai kumulata ya to seke aga nasir baliwata enreno masiga enreno poko wedi alamani ulah mun napi pagi-pagi kue. itu jadi hikmahnya kita berkorban ingin mengikis sifat kikir kita ini, sifat seke yang ada dalam diri kita, termasuk kita ini bagaimana menyembelih sifat kebinatangan kita. Nah sahabat saya dia lupa tahu bapak ibu tabir engkau sifat ulu-ulu tak tu. Iya, maka Allah Ta'ala walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Itu makanya Allah Ta'ala narikumeno kimite to mega lisa narake na itu bangsa jinge si baru pantawe. Mana ke bangsa si baru pantawe. Nah sahabat yeleki hati dia dapat tegune hatinya untuk bagaimana memahami ayat-ayatnya Allah. Bagaimana dia hatinya untuk dekat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Ini tapi melainkan dia betul-betul tidak memfungsikan hatinya untuk mengingat kepada Allah. Dia diberikan mata, tapi dia tidak dipergunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Yelesi dan joli paling kalinya, tapi dia tidak memanfaatkan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Bayangkan, maka orang-orang seperti ini diberikan hati, hatinya tidak difungsikan, matanya, penglihatannya, pendengarannya, siapalah itu. Maka Allah katakan ulaika kal an'am, itulah orang-orang seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan lebih hina lagi daripada hewan ternak. Makanya kita berkorban untuk menyembelih sifat kebinatang kita, ya magalai, mencai, emosi dan lain sebagainya. Niatkan supaya Allah menyembelih sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita, insya Allah. Nah sahabat narikku bapak ibu, ini rupa tauhid. Seolah kita ini kalau kita selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka siang bahkan itu kita lebih mulia dari malaikat. Maka nasabah malaikat wajar kalau dia dekat kepada Allah. Nasabah memang akal mengelengi nafsu ini rupa tahu mesu matama terpetak masih mending kalau misalkan mesu matama maka mesu ini dengan isu-isu. Nah itu jadi bahaya. Kalau sahabat atau ulama-ulama kita itu jangankan kita ulama saja itu bapak bangsa kita yang kadang kan kalau keluar masuk masih mending, tapi kalau bangsa dokter padi itu paling hanya naik turun, itu namanya mesu. Tapi kalau bangsa aku mesu biasa, mesu bahaya. Nah itu, jadi kita ini bagaimana berkorban supaya kita
bisa mengikis sifat seke kita ini. Insya Allah pada angka makaroba nariko de payule itonge, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya insya Allah. Tapi kalau kurang makaroba misalkan itonge angka si kemampuan tak untuk tahun depan ada sih maka ada ustaz kurang yang biasa. Nah, sabab kurban itu bukan sekali seumur hidup. Mega tu makar, mana baju di tamakar? Oh, kurang itu lah, ya ustaz. Siapa orang pada tamakar kita punai? Wah, orang pada ustaz yare, alhamdulillah. Mana tamakar? Wah, wasnya kalau ustaz yare, ukuran ide tamakar. Oh, deh, setiap tahun kalau ada kemampuan yang dapat pilih, tak makar lagi. Jadi silakan berkurban insyaallah nah magi-magi mana di papidale angka ni wadi mereka nama raja yang kata ni wadi makaroha insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini kan setengah jam ceramah gue tentu karena ada tanya jawab interaktif antara kita, silakan kita kasih kesempatan ya untuk para jamaah semuanya untuk bertanya. Nah, jadi untuk itu saya kembalikan ke guru saya, kakanda saya Pak Dr. Fadli. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah nampak barangkai nawat ini mencari abadi ruang dia tutungeta nawat dikimana pada salam arilino dan bipamantir sering memberikan Allah Ta'ala. Ya demikian saya kembalikan ke Pak Dr. Fadli. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan seputar terkait tema ataupun di luar daripada tema. Kalaupun di luar daripada tema ada yang tidak bisa saya jawab, kan ada guru saya di samping saya bisa membantu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, luar biasa pemaparan dari Al-Karam Kiai Muda Abdul Latif SPDI MPD yang mengulas dengan jelas singkat tentang keutamaan bulan Zulhijjah, tentunya juga dengan ibadah kurban. Lalu kemudian bapak sekalian sebelum kita mempersilahkan sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu sama Sahira, mana Sahira? Ya, ibunya Sahira katanya mau lanjut pesantren DDI Parepare ya? Iya, jadi itu. Oh, alhamdulillah. Oh, sudah berformulir. Jadi momennya beliau pembinanya nanti di pesantren DDI. Nah, itu saya minta dimana di situ dulu ya. Jadi alhamdulillah hal ibu silahkan ada yang mau dipertanya Ibu, mumpung ada kesempatan, kan banyak persoalan seputar ibadah kurban yang masih menjadi pertentangan di masyarakat, ataukah hal-hal yang lain misalnya seputar masalah fikih apa yang pernah mangguri, mumpung kita datangkan guru-guru ya. Silakan yang ingin boleh Bu Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apakah boleh saya ambil sedikit dagingnya untuk saya makan sama anak saya, atau karena ada saya dengar katanya tidak boleh ambil dagingnya, boleh katanya ditugas sama orang baru bisa kita ambil. Terima kasih yang sama dengan bisakah kita korbankan suami kita tidak mengorbankan diri kita? Ya. Baik, masih ada Pertanian, hasil bumi pertanian. Terima kasih. guru kita. Dan bolehkah mengambil dagingnya kita yang kurban, mengorbankan suami yang sudah meninggal, kurbannya kan dagingnya bolehkah diambil? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita kurbankan suami sementara kita sendiri yang hidup ini tidak kurban. Bagaimana posisinya itu? Nikah lebih kita gaya oleh dari pamasina pengelola keruangan, atau kita ini yang masih hidup, ataukah apa betul ada kurban betul meninggal? Ini pertanyaan. Bukan tugas dasarnya nggak otomatis kerubah. Kalau ada apa dasarnya, kalau tidak ada nanti jelas kalau guru kita. Nah, yang ketiga, berapa nisab
nisabnya zakat pertanian. Silakan Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi ini ada dua pertanyaan yang ada hubungannya. Tentu apa yang disampaikan Pak Dr. Fadli, beliau mengatakan berarti ini kita harus tahu dulu apa hukum dasar untuk berkorban yang sudah meninggal dunia. Nah, jadi kita kembali ke dalam suatu riwayat ada dalil am. Dalil am itu dalil umum. Rasulullah kan pernah berkorban untuk dirinya, pernah berkorban untuk diri dan keluarganya, bahkan pernah berkorban untuk diri dan umatnya. Disinilah banyak ulama mengambil dalil am, dalil secara umum. Kenapa membolehkan berkurban ketika ada orang yang sudah meninggal? Karena di situ berpendapat bahwa Nabi pernah berkorban untuk dirinya sekaligus untuk umatnya. Sementara umatnya ada yang sudah meninggal, ada yang hidup, ada yang sudah meninggal. Maka disitulah dasar yang pertama diambil, sehingga ada ulama membolehkan berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Ya, jadi itu, jadi tak paham nih Ardi? Intinya boleh dengan dasar dari umum tadi itu. Yang kedua, ketika kita berkurban atas nama orang yang sudah meninggal, maka itu pada hakikatnya sebenarnya nareko makarubati atas nama ya otomatis itu hanya nilai pahala sedekah. Jadi ulama itu menyampaikan pahala sedekah. Pahala sedekah yero yang karubangan yaro tawe yaro apalah sedekana nolongan iri sesena tu mateta. Makanya ada ulama menganjurkan lebih baik disedekahkan semua, karena kita ini niat untuk berkorban atas nama tu mateta. Tapi biasa tu enggak tahu maka ada ustaz mereka aja mau baca doa kubulaku. Lo kasih male cek demua napa utambe man dan lain sebagainya untuk bacaan nih. Tapi kan itu imam baca kitanya itu sebenarnya dagingnya letu. Ya, tanya yero letu. Cuman pada dengan nabuima atau stase mudah-mudahan letu termasuk pasti dekat atas yero tumanre, karena hakikatnya itu kurban yang kalau kita mau sedekahkan adalah daging yang masih mentah. Ya, dia nak nasu. Makanya komelo ki silakan, tapi anu nih komelo ki baca doa aja dan ya layero lebih bagus sini nareko idealnya nama baca doa misalkan manu giga telo giga nare giga khusus untuk yero almarhum atau waria latta. Yang penting aja tayangin nama keadaan rewero letu kutu mate tadinya. Cuman tongkeng man misalkan to di mana nih masyarakat maka loki mai baca doa minta yang reni. Jadi misalkan di BP untuknya akan nyapalan alorito tolabuta atau untuk waria langit, maka apa yang saya makan itu pahalanya langsung sampai ke orang yang meninggal. Inna sadaqah la tutfi'u ghadab rabbi, bahkan ya pasti deke wet dingin apa cek na pematala di kubur kong katomateta. Maka untuk lebih banyak juga bagus kalau kita langsung bersedekah kepada masjid atau ke MDA yang mau dibangun, daripada menjadi bingung ki maka atas nama Tuhan. Ternyata ulama juga menyampaikan tetap pahala sedekah biasa, tetap pahala sedekah biasa, karena tadi di dalam Al-Quran kan Allah katakan inna a'tainakal kautsar bagiikum man yaliku papenya mumaiga akarubaku. Nah ya otomatis kan papenya melino di negara. Nah jadi untuk itu lebih bagus lagi kalau misalkan kita mau bersedekah atas nama Tuhan angka duit 2 juta asupannya untuk MDA untuk ibadah itu akan malaringan ya. Alam malarian, cuman kadang kata wisi paham kita tani engkau rumah dia makrobami anu kasih engkau orang paranda rumah dia makro itu untuk bersedekah atas nama orang mati tidak mesti kurban, tidak mesti dibantu di pesantren, dibantu madrasah, itu lebih baik juga daripada timbul perbedaan. Lebih baik maka lebih ya wakaroba wasidekah nih kok berimpat kok MDA daripada makaroba pada mutu ya nasabah dagingnya mutu wasidekah, karena pahala sedekah juga kita dapat. Beda kalau orang yang hidup, karena memang kita ini papenya memegang. Kecuali misalkan itu tadi yang disampaikan Ibu Haji terkait persoalannya Ibu Haji yang satu tadi ini, makanya
waktu rubai latiku. Kalaupun ibu ikut, ya dari tanah tala, maksudnya atas nama ini tala cedek kumelo ki baca doa misi untuk olah kita, dimuto. Ya, kumacuki. Kalau tidak mengikut lebih baik sedekahkan semua. Misalnya kalau mau cuma baca doa, apa jalan kote minggu depan dokter belum dimulai mulai. Nah, iya. Iya, bisa juga bilang bagiannya dia, tapi itu hakikatnya kurban afdalnya adalah daging mentah yang kita kasih orang. Sementara ternyata ya untuk angkat melodi sedekah, tapi kalaupun seharusnya melodi malah, karena ini juga tidak ada juga yang dalil yang melarang itu. Ya, kalaupun seharusnya melodi malah, tapi aja nak, kok ini nasi aja nak tanre, taruh nih tong ke hadir rumah misalkan balik belakang. Kalau memang seharusnya, maka yang majatu sisa rumah untungnya nah mengkurati magire. Kok melodi ala di aja dengan mega secukupnya untuk bisa di situ diniatkan anu reke to begitu, nasabah itu nasalah. Nah, nasabah itu agak yang menyalahkan. Terkait persoalan itu ibu, di kiga makaroba atas nama itu kan sebenarnya sudah terjawab. Bisa kalau misalkan yang penting ini tuwe, misalkan maka dalokannya kan untuk pahalanya ini, tapi lebih afdalnya sebenarnya itu narik makaroba itu tuh nama itu matina. Lebih afdal nasabah ya ini aleta kita turi lebone ilino karena kita yang diberikan nikmat yang banyak. Tapi kalau misalkan maka ada orang-orang nanti laki untuk stasiun, nah bolehlah juga. Jadi tidak ada persoalan. Jadi agama itu tidak mempersulit. Di agama kita ini tidak mempersulit hal yang demikian. Tapi maka sini Tangan lagi yang lain masih ada yang bertanya ya, banyak yang bertanya ini sesi kedua lagi. Kita sampaikan sampai waktu pukul 15.00 lah. Sekarang menunjukkan pukul 14.42. Insyaallah, alhamdulillah beliau ini jauh-jauh dari Parepare datang ke sini insyaallah untuk bersilaturahim. Singkat Bu, jadi apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu cukup luar biasa. Cuma saya ingin menambahkan sedikit saja. Kalau zakat pertanian itu kan hanya dua, kalau bukan 5%, 10%. Itu keluar. Beda kalau zakat profesi ya, dan zakat emas dan lain sebagainya. Kalaupun misal zakat peternakan beda lagi ya, sapi, kambing, unta dan sebagainya. Ini hanya bukan menambahkan tapi hanya memberikan informasi supaya kita tidak salah memahami. Betul dikatakan tadi bahwa WW dan Basnas itu punya hak penuh untuk mengkaji lebih mendalam. Karena dua, nisab dan haul. Haul kan 1 tahun. Haulnya pertanian panen. Kalau ibu punya kebun jeruk 30 atau 30 lah panen, itu haulnya. Jadi kalau dia mengandalkan irigasi ada pengairan itu kan 10%. Keluarkan 10%. Kalau mengandalkan tanah hujan itu 5% rebusi. Jadi kalau irigasi 2 kali panen ya 10%. Biasa kalau air hujan ya satu kali saja 1 tahun misalnya. Itu yang setahu saya. Mungkin sekedar informasi juga sama-sama juga itu kurang lebih 620 berapa kilogram itu keluar takaran gabahnya. Jadi 600 lebih kilogram gabah. Kalau beras saya kurang tahu juga sebenarnya pastinya kan beda beras dengan gabah. Gabah kan belum digiling, DP bener, aku bener. Yang pasti kita semua harus sepakat bahwa zakat pertanian cuma 2 nisabnya. Nisab itu adalah ukurannya bahwa 5% kalau air hujan, 10% kalau irigasi. Tapi siapa lagi yang mau bertanya? Ya ini juga Basnas. Ya Ibu, silakan yang mau bertanya. Aja tak masih waktu tanah. Maka kau langsung saja. Nah, bagaimana hukum